Nah, orang yang bisa memberi itu kan adalah orang kaya. Yang yadul ulya itu pasti orang yang punya duit. Sahabat-sahabat Nabi banyak orang yang kaya-kaya. Rasulullah juga kaya banget gitu. Tapi nggak ada yang nginep hartanya gitu. Karena setiap hari disedekahkan semuanya gitu. Bahkan sedekahnya Rasulullah itu tidak tanggung-tanggung. Ya, sampai-sampai ada orang berkomentar nggak masuk akal gitu. Semuanya diberikan di sedekah. Bahkan ada sahabat Nabi tahu kalau Rasulullah punya apa-apa tuh diminta pasti dikasih. Ketika itu beliau mendapat hadiah sorban yang bagus ya dari Yaman. Yang tentunya beliau senang gitu. Tapi ada sahabat nakal gitu, bukan nakal. Ingin tahu lah atau bagaimana gitu. Dia minta terus dikasih. Terus ketika setelah dikasih pada sahabat itu, temennya bilang kamu tega amat gitu lah. Orang Rasulullah baru dapat hadiah dan itu pasti disenangi oleh beliau. Oh kamu minta. Kalau setiap yang diminta dari beliau itu pasti dikasih gitu. Kamu kebangetan banget gitu. Begitulah. Apalagi di dalam bulan Ramadan, karihil mursalah katanya. Sedekahnya Nabi itu seperti angin. Kalau ada lowongan dikit pasti dia keluar angin itu. Jadi begitu cepat gitulah. Ya, nah kita memang di bulan Ramadan nanti adalah kesempatan untuk kita banyak bersedekah. Dengan apa ya? Dengan harta kita yang kita dikasih sama Allah itu kalau kita minta dan mudah-mudahan doa kita dikabul, minta rezeki yang banyak, yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah. Nah kalau sudah kita punya, kita sedekahkan khususnya nanti di bulan Ramadan. Secara simbolis orang Islam apabila bertemu dengan Ramadan, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Yang muda, yang tua, yang kecil, yang dewasa, yang kaya, yang miskin, kalau memang di hari raya itu dia punya kecukupan untuk hidup, makan untuk sehari itu, maka selebihnya itu harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Jadi luar biasa gitu ajaran sosial di dalam Islam ini. Ya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman katanya. Orang yang punya belas kasihan itu nanti akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi mudah-mudahan ketika kita acara Nisfu Sya'ban minta diberikan rezeki dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat kita itu betul-betul kita jalanin gitu. Kalau kita punya rezeki kita jadikan sebagai bekal ibadah kepada Allah gitu. Nah, yang terakhir kita minta kepada Allah setelah baca Yasin yang ketiga adalah supaya ditetapkan iman Islam kita. Sebab orang ini dinilai adalah innamal a'malu bi khawatimiha. Akhirnya yang dinilai. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kita mohon pada Allah supaya nanti di akhir hayat kita tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap sebagai orang muslim gitu. Dan itu tidak ada yang tahu. Karena itu kita selalu minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah. Nah, ketika kita melaksanakan acara Nisfu Sya'ban itu kita minta yaitu ditetapkan iman Islam kita. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah musimul khairat ya. Dan diawali sekarang dengan datangnya bulan Sya'ban ini juga kan yatasa'abul khair, yaitu berbagai macam kebaikan-kebaikan juga sudah diturunkan di bulan Sya'ban ini ya. Bahkan perintah puasa pun ayatnya itu turun di bulan Sya'ban. Ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi SAW juga diturunkannya di bulan Sya'ban. Nah, marilah kita di bulan Sya'ban ini benar-benar
untuk mempersiapkan diri kita menyambut Ramadan, yaitu dengan memperbanyak amal-amal ibadah. Apa saja yang kita, kalau dulu orang-orang tua kita membiasakan untuk ziarah kubur. Kalau orang Jawa bilang nyekar, ya, pulang kampung pada itu dulu disempetin gitu. Ya kepengen dapat keberkahan daripada bulan Sya'ban ini. Kalau sekarang sudah jarang orang diajak keluarganya itu ziarah kubur. Dulu kalau kita ziarah kubur dibersihin dulu kubur. Ya. Saya masih kecil dulu ikut diarahkan gitu, bersihin kuburnya. Dianggap bahwa orang-orang di alam kubur juga harus digembirakan lah gitu kira-kira. Nah, itu untuk mengisi bulan Sya'ban ini. Apalagi kalau kita kembali kepada istilah bulan roh, bulan arwah, hampir setiap malam di kampung kita ini ada saja yang mengadakan arwah itu. Saya saja masih ada undangan hampir tiap malam. Ya, hampir tiap malam arwah. Ada aja gitu keluarga ini. Sampai sekarang masih ada undangan yang datang itu untuk hadir di dalam acara arwahan. Kalau dulu waktu saya di kampung, di Menteng Dalam, di Tebet, itu karena orang tua saya adalah sesepuh di kampung itu, jadi saya selalu ngintilin gitu. Jadi kerjaannya itu kalau udah bulan Sya'ban ya ikut orang tua aja, ikut tahlilan itu. Hampir semuanya sekampung itu giliran gitu. Karena yang ngatur orang tua saya kalau supaya jangan bentrok gitu. Ya. Dan sudah punya jadwal. Malam ini sini, malam ini gitu. Ya alhamdulillah tradisi begitu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lestarikan, termasuk juga acara penutupan pengajian seperti ini. Alhamdulillah tadi kita telah membaca arwah yang dipimpin oleh, kebetulannya adalah mantu cucu saya, mantu daripada Ustadz Amiruddin Said, ya. Beliau lama di Yaman, sudah selesai S1-nya di Yaman. Berapa tahun? 7 tahun ya? 5 tahun, tapi sambil kuliah, alhamdulillah. Nah sekarang beliau sedang dalam tahap menyelesaikan S2-nya di Jakarta. Kita doain mudah-mudahan beliau dapat menyelesaikan studinya dan bisa terus melanjutkan sampai S3 dan seterusnya. Kita sangat butuh pada generasi-generasi penerus yang memang ya, punya kemampuan dan punya kelebihan. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap semangat, ya, tetap semangat. Kita bersyukur sekarang banyak anak-anak kita yang sudah banyak yang berkembang, ya. Dimana kita berharap mudah-mudahan masa depan masyarakat Islam ini atau umat kita ini akan semakin syiar gitulah, ya. Tergantung kita sekarang mikirinnya gitu. Alhamdulillah beliau kebetulan masih banyak waktu, jadi bisa suka hadir juga di sini kalau nggak salah, ya. Kalau saya nggak sempat beliau gantiin. Dan di Darul Hasan juga beliau sudah gantian sama saya ngajarnya, ya. Alhamdulillah. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan beliau dan anak-anak kita yang lain yang sedang belajar diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, terakhir mungkin saya ingin menyampaikan tentang pentingnya puasa di bulan Ramadan. Sebab banyak orang puasa di bulan Ramadan itu yang tidak mendapat apa-apa gitu. Sebagaimana Nabi yang mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash. Berapa banyak atau banyak banget lah gitu orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya merasakan lapar dan haus.